Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait reseptor dan 3 dimensi struktur reseptor, mekanisme dan pengembangan obat dengan molekular docking dari obat diazepam. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Alifa Syakila Hera Widetmoko dengan NIM 236131153, Rensi Auliasari dengan NIM 2361156, dan Azhar Zarani Kife dengan NIM 2361191. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait obat diazepam. Diazepam umumnya digunakan untuk menangani kejang dan melemaskan otot yang kaku atau tegang. Obat ini juga digunakan untuk menenangkan pasien sebelum operasi dan menangani gangguan kecemasan tingkat berat. Diazepam juga bisa dimanfaatkan untuk menangani gejala sindrom putus alkohol. Diazepam merupakan agonis allosterik positif yang bekerja pada reseptor GABA-A atau gamma aminobutyric acid tipe A yang merupakan reseptor neurotransmitter inhibitor utama di otak atau sistem saraf pusat. Reseptor ini termasuk dalam keluarga reseptor cysteine loop bersama dengan reseptor nikotinik asetilkolin, reseptor glisin, dan reseptor serotonin tipe 3. Reseptor GABA-A adalah saluran ion klorida yang tersusun atas 5 subunit, umumnya kombinasi dari alfa, beta, dan gamma. Terdapat 19 jenis subunit yang diketahui. Subunit dominan yang menjadi target diazepam adalah alfa 1 beta 2 gamma 2, alfa 2 beta 2 gamma 2, alfa 3 beta 2 gamma 2, dan alfa 5 beta 2 gamma 2. Situs pengikatan benzodiazepin terletak di antarmuka antara alfa dan gamma. Diazepam tidak mengaktifkan reseptor secara langsung, melainkan memperkuat efek GABA yang terjadi secara alami. Nah, berikut adalah gambar struktural protein GABA yang tersusun dalam bentuk pentamer. Baik, selanjutnya ada mekanisme. Diazepam tidak berikatan di situs pengikatan GABA, melainkan berikatan secara allosterik di situs benzodiazepin yang berada di antarmuka antara subunit alfa dengan gamma. Situs ini meningkatkan afinitas GABA dengan menstabilkan konformasi terbuka dari saluran ion sehingga memperkuat aliran ion klorida dan meningkatkan efek inhibitori sehingga terjadi hiperpolarisasi neuron menyebabkan penurunan eksitabilitas neuron sehingga berefek ansiolitik, sedatif, antikonvulsan, dan relaksan otot. Diazepam adalah obat golongan benzodiazepin yang bekerja sebagai modulator allosterik positif pada reseptor GABA-A, meningkatkan efek penghambatan neurotransmitter GABA di sistem saraf pusat. Mekanisme ini terjadi melalui peningkatan pada situs benzodiazepin dari reseptor GABA-A yang memerlukan keberadaan subunit gamma 2 untuk aktivitasnya. Studi ini menunjukkan bahwa DBI berfungsi sebagai modulator allosterik negatif terhadap arus yang dimediasi oleh reseptor GABA-A, khususnya selama perkembangan embrionik. DBI dan produknya ODN mengurangi arus GABAergik pada progenitor saraf yang mengekspresikan reseptor GABA-A dengan subunit gamma 2 yang berujung pada penurunan proliferasi sel progenitor di otak embrio. Dengan demikian, obat seperti diazepam yang meningkatkan aktivitas reseptor GABA-A melalui pengikatan pada situs yang sama secara teoritis akan menghasilkan efek yang berlawanan dengan DBI, yakni meningkatkan sinyal GABAergik dan kemungkinan besar dapat memengaruhi proses neurogenesis apabila digunakan selama kehamilan. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan, yang berjudul Diazepam Bound GABA-A Receptor Models Identify New Benzodiazepine Binding Site Ligands. Selanjutnya adalah proses docking reseptor diazepam. Pada proses ini,
dilakukan dengan pendekatan komputasional untuk memprediksi cara diazepam berikatan pada situs benzodiazepin dari reseptor GABA A. Peneliti membangun total 37 model homologi dari reseptor GABA A dengan menggunakan berbagai template struktur kristal protein homolog, seperti acetylcholine binding protein dan nicotinic acetylcholine reseptor, guna mengatasi variasi struktur lokal pada kantung pengikatan. Diazepam kemudian didocking ke semua model menggunakan perangkat lunak flex dengan mempertimbangkan konformasi aktifnya, yaitu konformasi M. Setelah dilakukan penyaringan awal terhadap 100 pose tertinggi, berdasarkan skor flex, model yang tidak menunjukkan interaksi lipofilik yang baik dengan fitur penting dari diazepam, yaitu L1 dan L3, atau tidak menyentuh kedua subunit alfa 1 dan gamma 2, dieliminasi. Proses ini menghasilkan 14 model terbaik yang kemudian didocking ulang dengan diazepam dan analognya menggunakan protokol flex yang memungkinkan fleksibilitas sisi rantai residu asam amino di situs ikat. Dari ribuan pose yang dihasilkan, peneliti melakukan klaterisasi berdasarkan kesamaan posisi atom dan interaksi dengan residu di situs pengikatan. Hasil akhirnya adalah identifikasi suatu model pengikatan utama yang disebut Common Binding Mode 1 atau CBM1 yang paling konsisten dengan data eksperimental dan menunjukkan bahwa diazepam berinteraksi erat dengan residu-residu kunci seperti atom nitro atau fluonitrazepam alfa 1 histamin 101, nitrogen fotoreaktif dari gugus arilazido dan tir 209, atom dari gugus ester dan atom lantai samping dari tir 206 dan gamma 2 P77 serta membentuk ikatan hidrogen dengan alfa 1 ser 204 dan gamma 2 THR 4142. Mode ini memberikan dasar struktural yang kuat untuk pemahaman mekanisme aksi diazepam dan pengembangan ligan baru yang menargetkan situs benzodiazepin. Berikut adalah gambar representasi dari CBM1 diazepam yang berinteraksi erat dengan residu-residu kunci seperti TIR 209, CR 204, THR 206, THR 142, ALA 279, P77, TIR 159, P101, VAL 211, dan VAL 202. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Ada dua referensi dari jurnal yang berbeda. Yang pertama itu dari Everlian et al. 2022 yang berjudul Diazepam Binding Inhibitor Governs Neurogenesis of Excitatory and Inhibitor Neurons During Embryonic Development via GABA Signaling. Dan yang kedua dari Richter et al. 2012 yang berjudul Diazepam Bound GABA A Receptor Model Identify New Benzodiazepine Binding Site Ligands. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam mempresentasikan tugas berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.